Ya. Selamat sahabat buat kita semua, salam sehat dan salam bahagia. Kita boleh bertemu kembali dengan PGSSI pada sahabat ini, dan ini masuk pelajaran ke-13 di kuartal yang terakhir ya. Dan judul pembahasan kita adalah proses penghakiman. Waduh, ini seperti apa ya proses penghakiman nanti. Jadi kita akan pelajari bersama-sama sebagaimana pelajaran yang kita sudah pelajari sepanjang 6 hari yang lalu, dan kita akan satukan visi ya untuk mempelajari pelajaran pada sahabat ini yang akan dipandu atau dibawakan dengan materi oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan setelah pembahasan Pendeta Kuntara, seperti biasa kita masuk dalam sesi tanya jawab. Dan bagi mereka yang ingin bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi mereka yang mau bertanya langsung, boleh klik raise hand ya. Nanti akan dipanggil. Baik, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, tentunya kita akan berdoa dan mohon kesediaan dari Ibu Evi untuk doa buka. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa surgawi yang kami sembah siang dan malam. Bapa yang telah menciptakan kami umat manusia dan juga menciptakan hari Sabat untuk kami. Tuhan, kami datang mengucap syukur di mana kami sudah tiba lagi di pelajaran Sabat yang ke-13. Di akhir kuartal pada tahun ini Tuhan. 2 Sabat lagi kami akan meninggalkan tahun 2022. Terima kasih untuk perlindungan pada kami. Terima kasih juga Tuhan, kami bisa lagi mengikuti akan PGSSI ini untuk mempelajari sekolah sahabat. Tuhan berkati Pendeta Kuntara yang akan membawakan firman Tuhan, dan berkati juga Ibu Peggy yang akan beri. Pada malam ini dan semua yang bertugas Tuhan berkati. Berikan juga signal yang baik. Mohon kehadiran Roh Kudus dalam hati kami masing-masing agar pelajaran ini Tuhan menjadi berkat bagi kami. Kami bisa bagikan besok kepada murid-murid kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah hadir, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bu Evi Peo, dan saatnya kita akan mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara ya, dengan judul proses penghakiman. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian ya. Kita Selamat telah sahabat. tiba kepada pelajaran ke-13 ya. Dan satu sahabat lagi, sahabat ke-14 itu adalah pelajaran yang menjadi puncak untuk kuartal ini ya. Dan ini adalah proses penghakiman ya. Satu pelajaran yang sangat penting, dan ini melibatkan ya beberapa doktrin ya. Jadi doktrin 2300 pagi dan petang, doktrin milenium, doktrin neraka ya. Jadi itu masuk di dalam pelajaran kita sekarang ini ya. Jadi ini pelajaran ini akan cukup panjang ya. Kalau kita akan coba lihat. Ya. Baik. Untuk pendahuluan Anda bisa masukkan pengetahuan Allah, kemudian ide mengenai penghakiman dan mengapa pelajaran ini penting ya. Dan pengetahuan Allah memiliki pengetahuan yang sempurna. Ia mengetahui segala sesuatu termasuk niat kita yang paling rahasia. Kita dapat bersembunyi dari semua orang dan segala sesuatu yang lain, tetapi tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Ini satu perkara yang luar biasa yang kita harus masing-masing menyadari ya, sebab semua kehidupan kita tentu tercatat ya dengan luar biasa sekali. Ide mengenai penghakiman. Bagi banyak orang ide masa penghakiman ini berarti penghukuman. Meskipun rasa penghakiman adalah sebagian daripada suatu proses, dan kita tidak boleh lupa adalah ide masa penghakiman itu meliputi sisi positif. Karena selama berlangsung masa penghakiman itu akan terjadi peristiwa pemulihan bagi orang benar. Jadi penghakiman boleh menjadi kabar baik. Ya. Jadi banyak orang yang berpikirkan, aduh saya akan dihakimi ya. Sebetulnya tidak perlu khawatir ya selama kita mempunyai pembela yaitu Yesus Kristus. Baik,
Mengapa pelajaran penting? Adanya interpretasi salah tentang penghakiman. Ya. Ajaran mengenai masa depan, kita belajar nubuatan mengenai penghakiman. Nah, kita tahu bahwa eh, doktrin misalnya 2300 pagi dan petang atau apa yang disebut pra-advent, penghakiman pra-advent adalah satu doktrin yang unik yang tidak dimiliki oleh gereja lain. Oke, jadi jadi banyak interpretasi mengenai masalah itu. Begitu juga tentang neraka, ya. Begitu juga tentang milenium. Banyak orang pikirkan milenium adalah masa lalu. Ada juga yang masa sekarang, ada yang masa akan datang. Jadi banyak salah pengertian tentang penghakiman ini. Kita belajar berbagai fase daripada penghakiman, itu yang kita akan coba lihat. Kita belajar persediaan kita untuk menghadapi penghakiman. Kita belajar bahwa kita tidak perlu takut menghadapi penghakiman, ya, selama kita bersedia untuk menghadapi akan penghakiman. Baik, ayat hafalan. Silakan, Joy. Ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik-baik ataupun jahat. Oke, apa yang kita bisa pelajari ayat hafalan ini? Sudah bisa tanyakan kepada anggota kelas, kemudian bisa bahas beberapa poin ini. Setiap orang akan menghadapi tahta pengadilan Kristus, tidak peduli siapa saja. Banyak orang yang katakan kalau oleh sebab tidak dipersalahkan, orang Kristen tidak lagi akan diadili. No, semua akan diadili. Oke, Yesus akan menjadi hakim. Oke. Pengadilan akan memberikan apa yang patut kita akan terima. Kita akan diadili sesuai dengan kehidupan kita, apakah baik ataupun jahat. Jadi itu inti-inti yang harus diketahui oleh setiap orang. Baik, nah garis besar pelajaran itu sebetulnya atas hanya 2 bagian, tetapi bagian keduanya dibagi atas 3 bagian, oke? Yaitu ajaran Alkitab mengenai penghakiman, ya. Kemudian 3 fase penghakiman pra-advent, penghakiman milenium, kemudian penghakiman eksekusi dan kematian kedua. Ya. Jadi ini adalah inti daripada pelajaran kita. Dan sekarang, apa yang Yesus ajarkan mengenai penghakiman akhir? Perumpamaan kambing dan domba, kita ingat apa yang terjadi dalam Matius pasal 25 sampai 31 sampai 46. Manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Kita ingat misalnya apa yang kita buat kepada salah satu yang terhina ini, ya itu adalah sama seperti kita buat kepada Yesus, ya. Jadi akan ada satu masa dipisahkan antara kambing dan domba, ya. Kemudian itu adalah satu hal yang simbolik, tetapi yang penting, yang intinya adalah sebagian diselamatkan, sebagian tidak. Dan ternyata kita bisa lihat sesuai dengan perbuatannya, ya. Walaupun keselamatan melalui kasih karunia, tetapi penghakiman adalah berdasarkan, ya, dengan perbuatan kita atau buah-buah kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita buat kegiatan untuk menolong sesama, itu diperhitungkan, ya. Baik, apakah pandangan yang jelas mengenai penghakiman yang Yesus berikan? Ya, kita coba lihat, ya, dari inti semua ayat yang diberikan itu, ya, ada yang kita lakukan dalam harusnya apa yang kita lakukan dalam hubungan sesama manusia menentukan apakah keselamatan kekal atau kematian kekal. Yang diperhitungkan penghakiman bukan apakah yang manusia katakan, tetapi apa yang mereka buat, ya. Kita ingat Matius 27 ayat 20 sampai 23, misalnya dari buah-buahnya kamu mengenali dia. Kemudian pada waktu itu ya ada orang yang berkata kepadaku, ya bukankah dengan nama Tuhan aku membuang setan? Bukankah dengan nama Tuhan aku buat mujizat, ya? Tetapi Tuhan katakan aku tidak mengenal kamu. Ya, jadi mereka menyebutkan nama Yesus, ya, menyembuhkan orang dan sebagainya, tetapi aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Sebab perbuatan itu, ya, penghakiman berdasarkan pada perbuatan. Apa yang kita buat kepada yang terhina sama seperti yang kita buat untuk Yesus. Oke. Di mana saja lagi Alkitab kita dapatkan referensi mengenai penghakiman di akhir zaman. Jadi banyak sekali ayat-ayat dan kita coba lihat beberapa di sini. Oke, Melin.
Ya, Kisah 17 ayat 31. Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oke, kemudian Roma 14 ayat 12. Silakan Mailin. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Oke, kemudian sekarang boleh Joy. Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Yang itu seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Oke, terus. Daniel 7, ya, kursinya dari nyala api 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Oke, kemudian kita kembali Mailin 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2:1, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Oke, kemudian teruskan lagi Mailin. Daniel 7 ayat 10, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Oke, jadi kita lihat ya, catatan-catatan dibuka semua ya daripada setiap orang ya. Kemudian dikatakan lagi dalam Pengkhotbah 12 ayat 14. Joy. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oke, jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa ada suatu masa pengadilan. Itulah yang dikatakan Alkitab berulang-ulang. Ya, kita tidak baca lagi yang ditulis oleh Daud misalnya. Yesus kita sudah bacakan tadi. Kita coba lihat bahwa kita dapatkan bahwa kita akan menghadapi suatu pengadilan. Paulus sudah bicara mengenai masalah ini. Jadi ada satu pengadilan. Oke. Nah sekarang kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, mengapa kita perlu penghakiman? Kan itu diselamatkan oleh sebab kasih karunia. Ya. Nah, faktor penting mengenai penghakiman, kita diselamatkan oleh sebab kasih karunia. Oke, ayatnya di situ. Dibenarkan oleh iman. Ya. Jadi yang membenarkan itu oleh sebab iman kepada apa? Kasih karunia Allah yaitu Yesus Kristus. Namun kita dihakimi berdasarkan perbuatan. Ya. Kita lihat ayat-ayat yang kita sudah baca tadi dan sebagainya. Ya. Jadi kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita itu punya kasih karunia, artinya menerima Yesus sebagai juru selamat, itu kan pengakuan. Ya. Namun apa tanda dari pengakuan kita? Ya. Apakah kita yang sudah diselamatkan itu kelihatan dari hidupnya atau tidak? Itulah sebabnya ya dihakimi sesuai dengan perbuatan. Ya. Tapi keselamatan hanya melalui kasih karunia. Baik. Nah, di sini Dr. Sakai Kubo yang lama di Andrews University dan pernah menjadi presiden dari Newbold College. Ya. Saya ingat selalu lihat dia di perpustakaan waktu saya kerja di Andrews. Ya. Nah, inilah dia. Ya. Dia tuliskan, mari kita pikir apa artinya jika penghakiman bukan berdasarkan tindakan. Berdasarkan apa Allah menghakimi kita? Warna kulit, ras, ya, kelas sosial, pendidikan, wajah, bakat, kekuatan, keanggotaan gereja semata-mata pengakuan akan Yesus Kristus? Enggak, dikatakan Allah dapat menghakimi hanya berdasarkan tindakan kita, baik atau buruk. Ya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting untuk masing-masing kita ketahui. Pengakuan orang bisa akui terima Yesus, tetapi perbuatannya bagaimana? Oke. Jadi baik atau buruk. Baik, standar daripada penghakiman. Ya, dasar proses penghakiman adalah hukum moral Allah, sebagaimana diringkas dalam 10 hukum Tuhan. Jadi pekerjaan kita adalah bukti-bukti lahiriah dan pengalaman sejati penyelamatan kita. Dan oleh karena itu menjadi faktor yang harus dipertimbangkan selama penghakiman. Bahwa tidak ada ketetapan yang sewenang-wenang dari Tuhan, apalagi dia hanya memilih beberapa yang diselamatkan, tetapi yang lain untuk hilang selamanya. Masing-masing orang akan bertanggung jawab atas moral, atas nasibnya sendiri. Ya. Pada akhirnya,
Penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita, tetapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita, apakah kita telah menerimanya atau tidak. Dan pilihan itu diwujudkan melalui apa? Perbuatan kita. Jadi kita terima Yesus ya, tetapi kelihatan atau tidak dalam perbuatan ya, penurutan atau tidak. Ini hal yang penting. Baik. Apakah bukti yang nyata? Kita masuk kepada bagian kedua, 3 fase ya tentang penghakiman. Dan sekarang adalah penghakiman pra-Advent. Apa bukti yang kita dapatkan dalam Alkitab mengenai waktu penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang penuh kemuliaan? Baik, kita lihat beberapa ayat di sini. Wahyu 14, 6 dan 7. Siapa sekarang? Melin? Ya. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas. Oke, pekabaran Injil itu adalah tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini, kemudian ia hidup dan ia mati untuk kita. Kemudian, teruskan. Teruskan, Melin. Kepada bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Oke, takutlah akan Allah, muliakan Dia. Kita tahu kalau bicara memuliakan Allah, memuliakan Dia dengan bagaimana? Ya, kita ingat 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan baik kamu makan, baik kamu minum, apapun yang kamu buat, ya hendaklah memuliakan nama Allah. Jadi memuliakan nama Allah, takut akan Allah. Kemudian karena telah tiba penghakimannya, tidak dikatakan penghakimannya akan datang, ya, atau dikatakan shall come, tetapi dikatakan karena telah tiba, ya, telah tiba masa penghakiman. Itulah sebabnya kita mengetahui bahwa ini adalah satu perkara yang telah tiba pada saat pekabaran 3 malaikat dikabarkan. Oke. Nah, kita coba lebih lanjut. Bisa teruskan dulu Melin ini. Ya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi sembah Dia, dan bagaimana kita menyembah Dia yang menurut hukumnya. Dan jangan lupa tanda Bapa Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan laut, dan semua mata air adalah dalam 10 hukum adalah hukum yang keberapa? Hukum yang keempat. Ya. Ini adalah pekabaran di mana orang sudah lupa tentang pekabaran hukum Allah, ya, hukum Sabat, ya, diingatkan supaya kita ya mengabarkan kembali tentang Sabat. Baik. Kemudian kita coba lihat Daniel 7 ayat 14. Ya. Joy. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Oke, ini berbicara mengenai masalah Yesus. Kemudian, ya, silakan Wahyu 22 ayat 12 bisa dibaca lebih lanjut. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa kabar artinya penghakiman masa Advent adalah sesuatu perkara yang sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Aku datang segera, ya. Tetapi sebelum kedatangannya itu, ya, maka pengadilan harus sudah berlangsung, ya. Kita coba lihat lagi ayat Yohanes 5, 28 dan 29. Joy boleh baca? Janganlah kamu Meling. Oke, Meling. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Oke, kemudian? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Oke, jadi semua ini harus sudah diputuskan sebelum terjadi akan ya kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang
Kalau begitu, kapankah pekerjaan penghakiman pra-Advent itu dimulai? Ya, silakan Joy. Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, ini yang Willem salah mengerti bahwa dipikirnya itu adalah kedatangan Yesus, tetapi sebetulnya itu adalah mengenai masalah dimulainya penghakiman di surga. Nah, 2300 pagi dan petang. Oke, kita coba lihat di sini kapan mulainya. Ini pembahasan harus sangat mendalam dan umumnya sudah pelajari berdasarkan gabungan antara Daniel pasal 8 dan juga Daniel 9 ya. Ada masa 70 tahun, 490 tahun ya. Kemudian apa yang terjadi dalam masa-masa akhir, artinya minggu yang terakhir ya. Dan kapan itu dimulai ya, pada saat keluarnya perintah dari Raja Ahasveros ya. Kemudian untuk kembali ke Yerusalem 457 sebelum Masehi, dan semua itu kita dapatkan di sini persis ya, waktu Yesus dibaptiskan. Ini dilihat di sini tahun 27 ya, Yesus dibaptiskan, kemudian kematiannya itu pada pertengahan daripada minggu yang terakhir itu tahun 31, kemudian akhirnya masa untuk orang Israel itu diberikan 70 tahun dan berakhir tahun 34. Kemudian apa yang terjadi? Kelanjutan daripada masa itu akan berakhir pada tahun 1844. Penyucian tempat kudus itu berbicara mengenai masalah dimulainya pengadilan di surga. Baik, kembali kepada ini, mengapakah penghakiman pra-Advent adalah kabar baik bagi mereka yang telah menerima keselamatan melalui kasih karunia oleh iman? Silakan. Daniel 7 ayat 21 sampai 22. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Kemudian Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oke, jadi kita lihat bagaimana terjadinya suatu pengadilan ya. Kemudian pada saat itu juga kita mengetahui bahwa akan masa depan daripada orang-orang itu apakah akan dihukum atau tidak berdasarkan penerimaan kita akan Yesus Kristus. Baik. Nah, pentingnya pekabaran daripada para Advent. Konsep masa penghakiman atau pemeriksaan para Advent dari umat Allah didasarkan pada 3 ajaran dasar Alkitabiah. Pertama adalah gagasan bahwa semua orang mati, benar atau tidak benar, tetapi tidak diserahkan diri dalam kuburan mereka sampai hari kebangkitan terakhir. Yang kedua, ya, adalah adanya masa penghakiman bersifat universal atas semua manusia. Yang ketiga adalah fakta bahwa kebangkitan pertama akan menjadi ganjaran berkat bagi orang benar, dan kebangkitan kedua akan menjadi kematian kekal bagi orang fasik. Ya, umumnya ayat-ayatnya ada di situ. Artinya, jika semua manusia akan dihakimi, mereka harus diadili sebelum kebangkitan mereka masing-masing. Karena pada saat kebangkitan itu, mereka akan menerima upah terakhir mereka. Oke, jadi itu harus diselesaikan sebelumnya. Baik, nah sekarang kita masuk kepada fase yang kedua daripada 3 fase penghakiman, itu tentang milenium. Setelah Yesus kembali, apa yang terjadi kepada orang yang mati dan hidup ya di dalam Yesus ya. Ya, bukan mati hidup tetapi mati dan hidup dalam Yesus ya. Baik. Silakan. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Oke, kemudian
maka Tuhan sendiri akan dari dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu Oke. Jadi kebangkitan kepada orang yang mati dalam Yesus. Terus ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi inilah yang terjadi ya sebelum terjadi milenium. Oke. Kemudian artinya begitu kedatangan Yesus, kemudian kita dapatkan orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, kemudian naik ke surga. Tetapi orang yang berada di artinya yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, kemudian orang yang masih hidup akan diubahkan dan naik ke surga. Kemudian apa yang akan dibuat oleh orang-orang yang telah ditebus selama 1000 tahun menyusul kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya, kita coba lihat di sini. Silakan, Joy. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi kita akan menghakimi, ya itulah kita lihat bahwa buku-buku akan dibukakan. Silakan ayat yang ke-6. Joy. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi 1000 tahun itu akan menjadi hakim dalam arti kita akan memeriksa akan semua buku-buku kehidupan daripada semua orang, ya. Baik, kemudian ini dijelaskan lebih lanjut dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, ya. Melin. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Ya, malaikat pun akan dihakimi, hal yang luar biasa. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini, ya. Kalau semua kasus sudah diselesaikan dalam masa penghakiman pra-Advent, apakah maksud daripada penghakiman milenium? Ya, coba dibaca dulu Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Joy. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja kudus, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Terima kasih. Jadi kita lihat kalimat yang terakhir, telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Jadi walaupun sudah selesaikan apa yang akan terjadi dengan masa depan daripada manusia, ya, sebab sudah selesainya penghakiman pra-Advent, ya, tetapi perlu diulangi atau dibuka oleh orang-orang kudus. Kenapa? Supaya masing-masing bisa melihat bahwa Allah itu adalah apa? Benar, ya. Allah itu adil dengan keputusannya. Oke. Jadi kita coba lihat di sini beberapa poin. Maksud penghakiman milenium untuk membuktikan karakter Tuhan terhadap tuduhan iblis yang menyatakan bahwa Tuhan tidak adil dalam acara dia memperlakukan makhluknya. Itu tidak benar, tidak terbukti sama sekali tuduhan setan itu. Untuk menegaskan upah bagi orang yang benar secara adil, untuk menunjukkan keadilan hukuman bagi orang jahat, untuk menghilangkan semua keraguan yang dapat mengarah kepada pemberontakan lain di alam semesta. Ya, jadi melihat wah Tuhan itu memang apa adil adanya, sehingga dibukalah buku-buku itu ya daripada kehidupan daripada masing-masing. Baik, di manakah orang yang jahat selama penghakiman milenium? Ya, kita tahu ya Wahyu 20 ayat 5. Silakan. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit, belum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Oke, teruskan. Bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia. Jadi kita tahu bahwa Yesus datang, apa yang terjadi, mereka akan mati dan mereka akan musnah dan sebagainya. Nah sekarang, apakah peristiwa yang memicu fase terakhir daripada penghakiman? Kita lihat lebih lanjut Wahyu 20 ayat 7 dan 8.
Joy. 20 ayat 4. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Oke, kita tahu bahwa iblis di penjara itu adalah satu simbolik oleh sebab tidak adanya orang yang akan digodanya. Tetapi sekarang sudah akhir 1000 tahun, maka manusia yang jahat akan dibangkitkan dan mereka akan diajak untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Mereka jumlahnya seperti pasir di laut dikatakan. Jadi kemudian peristiwa terjadi hal yang luar biasa ya ini di dalam pengadilan eksekusi ini. Silahkan dibaca Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Oke, satu hal yang luar biasa. Nah, bagaimana kita menggambarkan kematian yang kedua tersebut? Ya, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan itulah apa yang disebut dengan neraka. Oke, baik, gambaran itu lebih lanjut dalam Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Mungkin bahasa Maleakhi 4, 1 dan 3. Silakan Joy. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang, gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi mereka akan dimusnahkan sampai menjadi abu, dan apa yang terjadi dengan abu itu, ya. Ayat ketiga, teruskan Joy. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Jadi kembali ini adalah merupakan satu hal yang menangkal, satu ajaran yang mengatakan bahwa orang jahat itu akan dibakar selama-lamanya, ya, berjuta miliar triliun tahun. Enggak, mereka akan dibakar sampai menjadi abu, ya, dan telat orang bisa berjalan di atasnya. Baik. Nah sekarang kita coba tunjukkan gambaran perlunya penghakiman eksekusi. Selama abad pertengahan ada kecenderungan kuat untuk menggambarkan Allah sebagai hakim yang kejam dan menghukum. Saat ini kecenderungannya adalah untuk menggambarkan dia sebagai Bapa yang penuh kasih dan permisif, ya, yang tidak pernah menghukum anak-anaknya. Namun kasih tanpa keadilan akan berubah menjadi kekacauan dan pelanggaran hukum. Begitu juga dengan keadilan tanpa kasih, maka akan terjadi penindasan dan, ya, penaklukan. Proses penghakiman Tuhan adalah perpaduan sempurna antara keadilan dan belas kasihan. Yang keduanya berasal dari kasihnya yang tidak bersyarat. Ini hal yang sangat indah sekali, oke? Jadi Tuhan itu adalah kasih, tapi Tuhan juga adalah adil. Nah, untuk sebagian aplikasi, bagaimana saya dapat pastikan bahwa saya masih ada waktu untuk menghindarkan kematian kedua dan bersukacita dalam persekutuan dengan mereka yang telah ditebus, ya. Silakan Melin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Oke, jelas sekali bahwa supaya kita tidak masuk kepada kematian yang kedua, apa yang harus dibuat? Supaya orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi kita harus selalu siap mempunyai kehidupan yang kudus. Ya, dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, karena menantikan dan mempercepat akan kedatangan Allah itu. Ya, jadi Yesus akan datang. Ya, walaupun kita rasa bahwa itu mungkin lambat, ya, tetapi Yesus akan datang. Ya, dan kita harus menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan Dia. Baik, untuk gambaran saya coba bikin hanya 5 ringkasan. Ya, semua kita untuk kesimpulan. Semua kita akan menghadap pengadilan Allah. Walaupun keselamatan adalah melalui kasih karunia, pengadilan dibutuhkan untuk melihat akan kasih karunia dan keadilan Allah. Penghakiman ada 3 fase, Advent, milenium, dan eksekusi. Manusia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya, dan hukum Allah adalah standar dalam penghakiman Allah. Setelah akhir daripada semua penghakiman Allah, alam semesta akan melihat Allah itu kasih dan adil adanya. Baik, ada 3 kutipan, dan sekarang Ibu Peggy tolong baca. Iya. Nah, oke. Manuskrip rilis jilid 12 halaman 208. Kebaikan dan panjang sabar Tuhan, kesabaran dan kemurahannya yang diberikan kepada umatnya tidak akan menghalangi Dia untuk menghukum orang berdosa yang menolak untuk menuruti persyaratannya. Bukanlah urusan manusia, penjahat yang melanggar hukum Allah yang kudus, yang diampuni hanya melalui pengorbanan besar yang Dia buat dalam memberikan anaknya untuk mati bagi yang bersalah, karena hukumnya tidak berubah untuk mendikte Allah. Oke, jadi Tuhan panjang sabar, tetapi ya akan terjadi juga hukuman bagi mereka yang tetap menolak Dia, yang melanggar hukum Tuhan. Baik, silakan yang berikut, Peggy. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 42. Pada hari penghukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan mengerti sifat penolakannya akan kebenaran. Salib akan dihadapkan, dan artinya yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Di hadapan penglihatan akan Golgota dengan korbannya yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk. Setiap kebohongan akan disapu bersih. Kemurtatan manusia akan tampak dalam keadaannya yang keji. Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka. Oke, yang terakhir. Alfa Omega jilid 5 halaman 42. Tiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan dalam pertikaian yang sudah sejak lama berlangsung itu akan jelaslah kelak. Dalam pengadilan semesta alam kelak, Allah bersih dari kesalahan atas adanya atau tidaknya kejahatan. Akan ditunjukkan kelak bahwa segala titah ilahi bukanlah alat-alat yang menimbulkan dosa. Tidak ada cacat dalam pemerintahan Allah. Tiada sebab untuk pendurhakaan. Manakala segala isi hati kelak dinyatakan, baik yang setiawan maupun pemberontakan akan bersatu mengatakan, adil dan benarlah segala jalan. Ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Oke, terima kasih. Dan itulah
slide yang terakhir. Oke, sekarang apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf yang sudah membawakan materi yang begitu baik untuk pelajaran ke-13 ini. Di kolom chat saya lihat ada beberapa pertanyaan, namun kepada seluruh partisipan yang hadir, jika ada pertanyaan silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, dan jika ingin bertanya langsung, boleh klik raise hand, ya, nanti akan saya panggilkan. Oke. Pertanyaan dari Ibu Evi Peo. Ya, Ibu Evi Peo ini selalu nomor 1 dalam bertanya ya, luar biasa. Selamat sahabat untuk semua. Pertanyaannya, apakah ini ada 1, 2 pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah mereka yang sudah mengalami penghakiman eksekutif seperti orang-orang zaman Nuh, Nathan dan Abiram, anak-anak Imam Eli, Sofom dan Gomora, Sodom maksudnya ya, Anasias dan Safira dan lain-lain masih akan menerima penghakiman akhir zaman? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika orang kudus menghakimi, apakah sudah tidak ada perasaan manusiawi atau fana? Misal, kita masuk orang kudus dan menghakimi keluarga sendiri, apakah rasa saudara itu sudah diubahkan atau sudah hilang? Silakan pertanyaan yang pertama, Pendeta, apakah mereka yang sudah mengalami penghakiman seperti orang zaman Nuh, Nathan, Abiram, dan lain-lain ini masih akan menerima penghakiman akhir zaman? Oke, jadi yang pertama, penghakiman yang mereka alami waktu zaman Nuh, Sodom dan Gomora adalah untuk kematian yang pertama. Itu adalah berbicara mengenai masalah apa yang disebut mati sebagai akibat dosa, ya. Tetapi ada satu kematian yang berikut adalah apa yang disebut kematian upah dosa, ya. Kalau upah dosa itu adalah satu itu adalah eksekusi, ya, di mana mereka akan dihukum untuk selama-lamanya, artinya mati untuk selama-lamanya, ya. Jadi jawabannya adalah benar bahwa mereka walaupun sudah melalui eksekusi dalam arti mati yang pertama, ya, ya, ada sama seperti orang yang sakit kemudian mati, ya, dan sebagainya. Itu adalah kematian yang pertama, itu adalah mati akibat dosa, ya. Tetapi kematian yang terakhir, kematian kedua adalah itu merupakan kematian upah dosa, ya, di mana orang akan musnah sampai selama-lamanya, ya. Dan betul, penghakiman itu mereka akan tetap mengalami masa penghakiman oleh sebab Tuhan mau supaya alam semesta melihat bahwa Tuhan itu adalah adil adanya, tindakannya menghukum Sodom dan Gomora ataupun tindakan menghukum akan orang-orang di zaman Nuh itu adalah satu perkara yang adil, ya, oleh sebab pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Saya percaya bahwa manusia itu sesudah dibangkitkan itu masih mempunyai suatu perasaan, ya, ya. Jadi dengan sendirinya, ya, akan merasa sedih kalau melihat ikut mengadili akan orang-orang yang menjadi anak ataupun saudara, ya, atau mungkin juga orang tua sendiri yang harus diadili oleh sebab mereka tidak masuk surga. Ya, perasaan itu ada. Itulah sebabnya maka Alkitab mengatakan Tuhan akan menghapuskan akan air mata. Ya, kenapa air mata? Sebab mereka bisa sedih, ya, tetapi pada saat yang sama mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu adil, ya. Tuhan itu cinta, ya. Tuhan memberikan kesempatan untuk orang-orang itu mengikuti akan kehendak-Nya, tetapi masih tetap, ya, melanggar, tetap mengeraskan hati, akhirnya mereka harus menanggung risiko dengan pilihan yang mereka telah buat. Perasaan tidak hilang, namun mereka akan melihat bahwa Allah itu memang kasih dan adil adanya.
Mudah-mudahan menolong Ibu Ya. Evi. Ya. Ibu Evi ya, terima kasih, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Lastri Suwartini. Oh, ini juga ada 2 pertanyaan, Pendeta. Yang pertama, tahun 1844 dimulai penghakiman pemeriksaan kepada umat Tuhan. Apakah penghakiman itu hanya berlaku kepada umat Tuhan yang sudah mati atau juga berlaku kepada umat Tuhan yang masih hidup sampai sekarang ini? Itu akan dimulai dengan penghakiman untuk yang mati, ya. Tetapi akhirnya tiba kepada satu hal yang disebut the judgment of the living, ya. Ya, yaitu yang pada saat kita mendekati kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, sampai masa penutupan pintu kasihan, ya, itu artinya maka orang yang masih hidup pun sudah selesai untuk dihakimi. Kemudian masa 1000 tahun itu apakah simbol atau sebenarnya? Ya, saya percaya itu adalah bukan simbolik, itu adalah sebenarnya. Baik, terima kasih, semoga sudah menjawab. Dan pertanyaan ya, selanjutnya dari Bapak Lodi Surento. Pertanyaan untuk 3 fase penghakiman. Pertama, penghakiman pra-advent. Kedua, penghakiman 10 tahun. Ketiga, penghakiman eksekutif. Pertanyaan, apakah ketiga fase penghakiman ini tertulis dalam buku Roh Nubuat atau hanya sebuah kesimpulan dari para tokoh gereja kita? Ini tertulis dalam Roh Nubuat, dengan sangat jelas sekali. Ada baca dalam buku The Great Controversy, itu ada pasal khusus juga mengenai masalah investigative judgment. Itu sangat jelas sekali. Kemudian milenium juga, kemudian apa yang terjadi dengan eksekusi, ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat jelas didapatkan dalam tulisan Roh Nubuat, dan yang kita bahas dalam pelajaran Sekolah Sahabat untuk membuat sesuatu yang perkara yang lebih sistematis. Ya, tetapi ketiganya itu adalah hal yang ada di dalam tulisan Roh Nubuat. Oke. Baik, kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Ini dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin tanya, Pastor Pon, kalau ada istilah pra-advent, mestinya dilanjutkan dengan dalam kurung in advent dan post advent. Mengapa sekarang ada istilah milenial dan eksekusi? Ya, sebetulnya milenium itu sama dengan post advent. Ya, kan sesudah kedatangan Yesus, ya, jadi itu adalah post advent. Oke. Jadi kalau Anda mau menggunakan itu istilah post advent, oke, tetapi oleh sebab Alkitab juga secara jelas bahwa itu terjadi dalam masa 1000 tahun, maka disebutkanlah ya pengadilan di dalam masa 1000 tahun, oke, milenium. Kata milenium itu sendiri tidak ada dalam Alkitab, ya, tetapi itu kita tahu bahwa itu adalah 1000 tahun, ya, maka digunakanlah istilah milenium. Ya. Kemudian eksekusi itu sendiri, ya, semua pengadilan atau penghakiman akan mengambil suatu keputusan, bukan? Ya, keputusan seorang akan masuk surga atau seorang akan mati untuk selama-lamanya, dan kalau dihukum akan sesuai dengan perbuatannya, makanya adalah suatu pengadilan eksekusi, ya, eksekusi untuk suatu keputusan yang telah dibuat melalui pra-advent ataupun post-advent yang disebut milenium. Ya, ada pertanyaan lanjutkan, apakah semua nubuatan pada Maleakhi termanifestasikan di Wahyu? Itu nubuatan daripada Maleakhi bisa terjadi, ada apa yang disebut first application and second application. Ya, first application adalah di mana orang-orang jahat ataupun juga termasuk
termasuk orang-orang Yahudi ataupun orang yang mendapatkan serangan ya, akhirnya mereka itu akan artinya dibakar, kemudian akhirnya jadi abu ya. Itu first application ya. Tetapi second application ini adalah berbicara mengenai apa yang terjadi pada saat pemusnahan daripada manusia dan iblis ya, sesuai dengan Wahyu pasal 20. Ya. Baik, saya akan panggilkan yang telah raise hand, yaitu Bapak James Tambuwon. Silakan Pak James, dan sementara Pak James bertanya, mungkin dari partisipan ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat atau boleh klik raise hand. Silakan Pak James Tambuwon. Selamat malam, selamat sahabat semua, Pak Jonathan. Selamat Ya, malam. selamat sahabat, Saudara Tambuwon. Apa kabar dari Jakarta? Baik. Pak Pendeta, saya ada pertanyaan, ada 3 nih. Pertama, tentang penghakiman terakhir ini di dalam pelajaran hari Minggu. Bagaimana mau tanggapi Pendeta tentang penghakiman terakhir? Terakhir, sepertinya ada kontradiksi dengan di waktu 1 Tesalonika 4, waktu kedatangan Yesus. Ini penghakiman terakhir antara kambing dan domba. Itu terjadi di mana, Pendeta? Ada di satu tempat atau di bumi atau di surga? Sebab di ayat 32 begini, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala yang memisahkan domba dan kambing. Pertanyaan saya, apakah itu simbol atau kata-kata kiasan atau apa itu? Sebab kan kalau waktu 1 Tesalonika 4, waktu kedatangan Yesus, semua orang yang mati, yang benar akan bangkit dan dia ke atas, baru kita yang hidup diubahkan. Dan orang-orang yang benar itu akan naik sama-sama ke surga. Oh, ini penghakiman di Matius 25 ini, penghakiman terakhir, Yesus ini yang katakan, dia akan panggil itu bangsa-bangsa itu. Jadi kiasan atau kata kiasan atau perumpamaan. Itu adalah suatu lambang kalau berbicara tentang kambing dan domba ya. Kemudian secara pelaksanaannya itu adalah merupakan sesuatu, bukannya kiasan, sesuatu hal yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi, tetapi bukan betul-betul terjadi pengumpulan daripada orang. Bagaimana akan mengumpulkan kita penduduk dunia sekarang ini yang ada 7 miliar ya. Di mana ada tempat yang bisa mengumpulkan 7 miliar manusia ya. Tetapi itu adalah gambaran bagaimana kehidupan mereka yang akan dibuka melalui suatu pengadilan. Dan itu adalah pengadilan yang sedang berjalan sekarang dengan pra-advent, kemudian juga akan terjadi pada saat 1000 tahun. Ya, jadi bukan berarti bahwa setiap orang itu akan datang, ya, tetapi setiap nama daripada manusia akan disebutkan, ya. Dan disitulah Yesus akan bertindak sebagai hakim dan juga sebagai sebagai pembela kita, ya. Dan diputuskan kemudian bagaimana kehidupan kita, apakah sesuai dengan apa yang kita percayai. Jadi itulah yang kita bisa sebutkan, ya. Jadi bukan actual dalam arti benar-benar terjadi, tapi dilambangkan dengan cara demikian. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Sabah, ini Saudara Ugi Sindan. Neraka ialah ketika Tuhan turunkan api untuk membakar manusia yang berdosa selepas 1000 tahun. Apakah sudah ada neraka saat ini? Bu Peggy, ada satu lagi Bu Peggy, saya mau tanya. Oh, ya, pertanyaannya ada satu lagi ya Pak ya? Iya. Oke, silakan. Satu lagi apa? Iya. Enggak. Tentang menghakimi, Pendeta. Kan sebelum
kita sering mengungkapkan, malah secara langsung kita suka menghakimi atau menyampaikan kata-kata yang sudah bernada menghakimi tentang satu ini gereja yang besar, dan kita lihat mereka itu antikris. Padahal saya baca antikris itu, kita berdusta aja itu dianggap itu antikris. Bukan kan kita sudah itu ada gereja yang besar, kita dengan tegas mereka antikris. Padahal di antikris di dalam Wahyu itu kita juga 1 Yohanes 3 itu kita juga berdosa, kita adalah salah satu antikris. Bagaimana pendeta mau sikapi? Jadi kita sekarang sudah menghakimi, padahal penghakiman itu adalah milik Tuhan. Oke, Itu pertanyaan saya. ada kebingungan dengan arti daripada menghakimi, ya. Jadi ada bicara, makanya disebutkan itu adalah final judgment, ya, yaitu penghakiman yang terakhir, ya, itu yang terjadi kepada masa depan. Kalau istilah-istilah yang kita gunakan sekarang ini, misalnya di dalam buku Matius 7 ayat 1 sampai 3, janganlah kau menghakimi, ya. Artinya itu dalam arti menuduh, ya. Jadi itu berbeda dengan apa yang terjadi dengan judgment, ya, yaitu penghakiman itu adalah berarti pengadilan, ya. Jadi ada suatu perbedaan dengan kita menghakimi ke dalam kehidupan sehari-hari yang sering berarti menuduh atau mempunyai prasangka dan sebagainya. Itu adalah hal yang berbeda dengan final judgment, ya, yaitu penghakiman yang terakhir. Oke, kembali kepada. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudara Ugi, ya, dari Sabah. Neraka ialah ketika Tuhan turunkan api untuk membakar manusia yang berdosa selepas 1000 tahun. Apakah sudah ada neraka saat ini? Yesus katakan sekarang sudah ada neraka, tetapi ini berbicara mengenai masalah Gehenna. Ya, itu adalah tempat pembakaran sampah yang berada di luar kota Yerusalem. Ya, jadi ada lembah, ya, yang disebut lembah Gehenna yang diterjemahkan menjadi neraka. Ya, tetapi itu sudah merupakan suatu lambang, ya, tentang pembakaran untuk orang-orang jahat. Tetapi bukan berarti bahwa neraka yang sebenarnya tempat pembakaran untuk orang jahat itu sudah ada, ya. Untuk itu tidak ada. Tetapi kalau disebutkan Gehenna, tempat yang dulu pernah dipakai untuk pembakaran sampah ataupun juga tempat pembakaran untuk mayat-mayat, ya, di luar kota Yerusalem itu ada, tetapi itu bukan neraka yang dipikirkan tentang pembakaran orang-orang jahat di akhir zaman, ya. Jadi dalam arti demikian kita belum ada neraka seperti itu. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Bentar ya. Ini Pak Raymond, masalah sahabat, ya. Ini dari Pak Gunawan Cahyadi lagi nih. Kalau ada istilah, oh ini udah ya. Oh ya, ini Christian Rumondor. Christian Rumondor, ya. Penghakiman untuk orang-orang yang ada zaman Adam dimulai kapan? Siapa yang bertanya? Penghakiman pada zaman Adam? Iya. Ini Iya. Christian Rumondor. Penghakiman untuk orang-orang yang ada zaman Adam dimulai kapan? Oke, kembali itu adalah terjadi pada saat mulainya tahun 1844, yaitu Judgments of the Death, yaitu penghakiman untuk orang yang sudah mati, ya,
yang akan berakhir dengan judgment of the living, yaitu yang masih hidup sekarang ini. Oke. Pak Lodi tadi sudah dijawab pertanyaannya ya. Yang tambahannya tadi saya pikir sudah cukup. Tapi kalau masih kurang boleh nanti raise hand ya, bertanya langsung. Baik, sebelum sampai kepada Boleh Bu, boleh saya sedikit karena tadi ada pertanyaan di bawahnya sebenarnya dia punya inti. silakan. Ya. Nah, bisa tunggu sebentar ya, saya punya air matang. Oh, iya. Baik. Oke. Ya, silakan. Gimana? Terima kasih pendeta. Di waktu SMA saya belajar dan itu saya hafal sampai sekarang ini saya hafal. Ada 3 fase penghakiman. Yang pertama fase penghakiman pemeriksaan, yang kedua fase penghakiman pemeriksaan ulang, yang ketiga adalah fase penghakiman menjalankan hukuman. Mungkin kurang lebih sama dalam pemahaman yang kita belajar dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Tetapi pertanyaan saya adalah kenapa sampai beda-beda pertanyaannya, penyebutannya? Apakah makanya saya tanyakan, apakah ini hanya merupakan kesimpulan dari para tokoh gereja? Karena saya sering berhadapan dengan sahabat-sahabat saya dari luar gereja kita yang banyak menuduh bahwa kita banyak buat kesimpulan sendiri. Tapi kalau ini merupakan doktrin yang pasti terhadap apa yang kita bahas malam ini, saya pikir enggak ada masalah. Cuman nama-nama itu saya juga kaget ketika kita ada penghakiman pra-advent, penghakiman 1000 tahun, penghakiman eksekutif. Nah, di buku Nyonya White yang saya ingat dulu itu di menerobos bersama firman Allah ada 3 tadi. Fase pemeriksaan ulang, dan fase menjalankan hukuman. Itu 3 itu. Jadi maksud saya pendeta, apakah nama-nama ini hanya merupakan sebuah kesimpulan terserah dari siapa yang membahas atau memang satu ukuran baku dari kutipan Nyonya White? Makasih. Ya, semuanya itu tertulis dalam Ellen G. White. Ya, istilah kata milenium juga ada di dalam buku The Great Controversy ataupun di Final Event. Ya, kemudian kalau mau disebutkan pemeriksaan ulang, ya. Ada perbedaannya dalam arti siapa yang melaksanakannya itu, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa itu adalah pengadilan pra-advent, itu adalah Yesus yang melaksanakan, bukan? Tetapi ya kalau dikatakan bahwa itu adalah milenium atau pemeriksaan ulang, maka itu ada atau disebut post-advent, ya, itu adalah di mana kita terlibat. Jadi semua orang benar terlibat, ya, di dalam pemeriksaan tersebut, ya. Jadi itu kan kita tidak tahu apa yang Yesus periksa, ya, tetapi kita akan terlibat sehingga dengan demikian penghakiman itu adalah sesuatu perkara yang transparan, ya. Jadi oleh sebab transparan kita bisa mengetahui kenapa seorang saudara kita misalnya tidak masuk surga. Rupanya ada dosa-dosa tersembunyi yang dia lakukan yang kita tidak tahu. Tetapi semua catatan itu terbuka sehingga sangat jelas sekali, walaupun kita merasa sedih, ya, tetapi ternyata saudara kita itu akhirnya akan musnah. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa pengadilan apa kita sebutkan itu adalah milenium, kemudian pemeriksaan ulang dalam arti kita terlibat di dalam pemeriksaan tersebut, ya, artinya di dalam pengadilan, ya, dan akhirnya oleh sebab ini menunjukkan ada Tuhan kita itu adalah Tuhan yang transparan, ya, maka kita bisa katakan bahwa Tuhan itu adalah adil, Tuhan itu adalah kasih adanya. Amin. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan dengan penanya berikutnya. Sebelum saya bacakan yang ada di kolom chat, saya akan panggilkan Bernard Segala, ya, yang sudah raise hand. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pendeta Kutara. Ya, selamat sahabat di Indonesia. Selamat sahabat. Ada 2 pertanyaan yang sebenarnya saling berhubungan. Pertama, dalam masa 1000 tahun yang
penghakiman 1000 tahun, apakah orang-orang kudus selama 1000 tahun itu hanya melakukan penghakiman? Jika iya, tadi tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah, apakah dibutuhkan sampai selama itu untuk menunjukkan keadilan Allah? Apakah karena jumlah yang dihakimi banyak sehingga membutuhkan sampai 1000 tahun mereka terus menghakimi? Terima kasih, Pendeta. Iya, Alkitab menyebutkan 1000 tahun, ya, dan kita bisa bayangkan berapa miliar manusia yang sudah pernah hidup, ya, kemudian akan diteliti satu persatu daripada setiap tindakan yang pernah dibuat oleh manusia, ya. Jadi saya percaya bahwa diperlukan waktu yang cukup lama, ya, untuk mengetahui itu semua, ya. Dan ini memberikan suatu tanda bahwa Tuhan itu tidak mau terburu-buru, ya, di dalam menghakimi, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa semua tindakannya itu adalah adil dan kasih adanya, ya. Saya percaya untuk melihat saya punya kehidupan saja, ya, satu persatu itu pasti lebih daripada diperlukan beberapa hari hanya untuk satu orang untuk melihat bagaimana langkah-langkah kehidupan, ya. Jadi mungkin oleh sebab itu sampai dikatakan bahwa sampai 1000 tahun. Bagaimana Pak Bernard? Terima kasih, Pendeta. Ya, artinya berarti hanya melakukan penghakiman selama 1000 tahun, ya. Ya, itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan ini, admin. Bolehkah saya tahu ini nama lengkapnya atau memang namanya admin? Nah, pertanyaannya adalah cara Allah menghukum manusia berdosa dengan cara dibakar di neraka yang menyala selamanya. Kalau kita bandingkan di bumi orang yang mati dengan cara dikremasi atau dibakar cuma butuh sekitar 2 jam untuk menjadi abu. Pertanyaannya adalah katanya api neraka panasnya luar biasa. Tetapi mengapa untuk membakar manusia berdosa butuh waktu selama-lamanya? Berarti api neraka tidak begitu panas dong. Bagaimana penjelasannya? Dibakar selama-lamanya ini adalah doktrin Protestan, ya. Ya, tetapi sekarang kan gereja Protestan sudah mulai berubah, ya. Banyak yang sudah melihat bahwa tidak mungkin Allah itu membakar orang selama-lamanya, ya. Bagaimana orang yang curi ayam akan dibakar jutaan tahun, miliaran tahun. Mereka akan dibakar sampai musnah, makanya kita berikan buku Maliaki pasal 3 ayat 1-3, manusia itu akan dibakar sampai menjadi abu, ya. Sesudah itu mereka akan terinjak-injak, artinya itu akan jadi abu, ya. Jadi bukan berarti dibakar selama-lamanya, itu memang dibakar selama-lamanya, bukan berarti apinya menyala terus, ya? Apinya menyala terus, tetapi dibakar sampai musnah, tetapi hukumannya lah yang selama-lamanya. Jadi hukumannya yang selama-lamanya, tapi bukan berarti apinya menyala selama-lamanya. Iya, ya, semoga menjawab, ya. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang sudah resen, ini Mr. Manjo. Apa masih ada? Silakan. Oke, selamat Pendeta. Izin bertanya. Sahabat, ini Manjo dari mana? Dari Sumatera Utara, dari Medan, Pendeta. Oh, Halak Hita. Silakan. Ya, tadi Pendeta bilang masa penghakiman itu dimulai pada waktu 1844. Cuman yang menjadi pertimbangan, yang menjadi pertanyaan saya, mereka yang sudah pada waktu Yesus bangkit dari kuburan, ada orang-orang kudus yang sudah ini diangkat naik ke surga. Pertanyaannya, apakah mereka itu menjalani proses penghakiman yang tahun 1844 itu, sementara mereka sudah diangkat ke surga? Terima kasih, Pendeta. Iya, ada, makanya disebut kebangkitan istimewa.
Ya. Jadi ada kasus di mana orang itu secara istimewa telah diketahui bahwa mereka itu demikian kudus, ya. Mungkin Abraham kah masuk di situ, ya. Mungkin Daniel lah, ya. Kan sudah sangat dikenal itu transparansi. Jadi itulah kebangkitan istimewa. Jadi kasus pengadilannya pun istimewa, sama seperti Musa dengan Elia, ya. Itu sudah ada di surga, ya. Mereka kalau kita lihat secara transparan saja, kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mungkin punya kelemahan, tetapi mereka mempunyai kesetiaan kepada Tuhan, ya. Jadi itulah kasus istimewa namanya. Terima kasih Pendeta. Iya. Ya, bagus itu pertanyaan. Oke, selanjutnya dari Fandi JP. Apa yang dimaksud Tuhan menghapus air mata di surga? Apakah tubuh manusia tidak bisa memproduksi air mata atau tidak bisa lagi merasa sedih atau peristiwa menyedihkan yang ditiadakan? Oleh sebab mereka mempunyai kesedihan, ya, atas, ya, saudara-saudara mereka sendiri atau mungkin anak mereka yang harus masuk neraka, ya. Mereka lihat bahwa mereka dibakar di luar kota Yerusalem, ya. Itu adalah anak Anda, ya. Maka Tuhan harus menghapuskan air mata dalam arti menyapu air mata dalam arti supaya kita bisa mengingat bahwa Tuhan itu adalah adil adanya, ya. Dan Tuhan itu kasih adanya. Jadi mereka akan mempunyai penerimaan, ya, akan suasana tersebut. Bahwa masing-masing harus bertanggung jawab dengan pilihan yang mereka telah buat. Iya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Liana Uy. Selamat sahabat Pendeta Kuntaroh dan Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Keselamatan diberikan oleh kasih karunia, tetapi waktu penghakiman perbuatan baik dan jahat diperhitungkan. Apakah begitu jelasnya, Pak Pendeta? Apakah begitu jelasnya? Iya. Betul. Kalau kita mempunyai kasih karunia, ya, keselamatan melalui kasih karunia itu adalah satu hal yang kita harus terima dengan iman, bukan? Ya. Keselamatan melalui Yesus Kristus itu kita terima dengan iman. Nah, sekarang iman kita itu apakah menghasilkan perbuatan atau tidak? Ya. Jadi harus diadili sesuai dengan perbuatan kita. Sebetulnya dengan kata lain, untuk melihat apakah betul-betul kita mempunyai iman kepada Tuhan atau tidak. Apakah kita betul-betul mempunyai iman kepada kasih karunia Tuhan atau tidak. Sebab orang bisa saja mengaku tetapi hidupnya tidak sesuai, ya. Jadi penghakiman, ya, akan berdasarkan kepada perbuatan untuk melihat apakah betul seorang sudah menerima kasih karunia Tuhan atau tidak. Mudah-mudahan ini bisa jelas, ya, Liana. Oke, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Terima kasih, Pendeta. Oke. Dari FS, bagaimana dengan anak-anak yang belum mengerti kebenaran atau belum dibaptis tetapi sudah meninggal? Apa yang menjadi dasar untuk keselamatan mereka? Bisa kemungkinan Tuhan akan melihat berdasarkan orang tuanya dan juga kecenderungan daripada hidupnya, ya, bahwa kalau saja dia mempunyai kesempatan akan hidup, ya, maka dengan bimbingan daripada orang tua, maka mereka itu akan menerima akan kebenaran, ya. Sebab Alkitab menyebutkan akan ada anak-anak di surga di dunia baru, ya. Jadi mungkin berdasarkan orang tuanya. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya saya kasih kesempatan Pak Marbun yang sudah raise hand. Selamat sahabat Pak Pastor. Selamat sahabat Bapak Marbun, apa kabar dari Salemba? Selamat sahabat guru, ya, Pastor itu guru saya. Selamat sahabat Peggy dan semua. Kabar Pak Marbun. Oke, pertanyaan saya, basic daripada penghakiman itu apakah perbuatan kumulatif
kumulatif perbuatan baik atau end of living? Dengan semua perbuatan itu akan diperhitungkan. Itu satu. Yang kedua artinya kumulatif. Namun Tuhan bisa menghukumkan seseorang berdasarkan kecenderungan yang ada padanya. Jadi pada saat dia sedang end, ya biasanya dia akan bangun kembali. Tetapi tiba-tiba waktu itu dia sedang lengah, ya dia sedang lengah, kemudian dia mati. Ya. Maka Tuhan akan melihat daripada kecenderungan yang ada pada orang tersebut. Ya. Dan itu tertulis dalam buku kerinduan, bukan, kebahagiaan sejati, Step to Christ. Ya, menyebutkan tentang kecenderungan itu. Oke? Ya, terima kasih Pastor. Very clear. Ya, ya. Very clear ya, terima kasih Pak. Very clear. Terima kasih. Ya. Ada tambahan pertanyaan dari admin ini. Kalau manusia dihukum selama 1000 tahun, berarti bumi masih mengelilingi matahari selama 1000 kali. Benarkah seperti ini? Atau apa ukuran waktu yang dipakai dalam mengukur milenium atau 1000 tahun? Tidak disebutkan bahwa manusia dihukum 1000 tahun, tetapi Tuhan akan mereka akan menghukumkan 1000 tahun. Ya. Dan mengenai masalah itu, ya kehadiran Tuhan yang bisa menyebabkan orang bisa membedakan antara ya hari satu dengan hari yang lain. Ya. Kita tahu ya, bahwa hari pertama, hari kedua matahari masih belum ada, tetapi ya apa yang menyebabkan orang bisa mengatakan bahwa sesudah dijadikan langit dan bumi, kemudian itulah hari pertama, terus hari kedua, hari ketiga, padahal mataharinya belum ada. Oke. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai sesuatu cara yang lain untuk menyebabkan orang bisa membedakan antara satu hari dengan hari yang lain. Ya, terima kasih, semoga menjawab ya. Nih Pak Gunawan Cahyadi kembali bertanya, Pastor Kun, mana yang lebih baik di hadapan Allah, orang fasik atau yang munafik? Iya, saya tidak tahu ya mana yang lebih baik di hadapan Allah, tetapi kedua-duanya itu bukanlah yang direstui oleh Tuhan. Oke. Jadi kalau misalnya fasik artinya tidak percaya pada Tuhan. Kemudian kalau orang munafik dia mungkin mengaku percaya tetapi hidupnya bertentangan. Tetapi sama saja bahwa mereka itu yang secara pengadilan perbuatannya itu kalau dihitung daripada perbuatannya, ya maka dia tidak lolos dalam ujian, ya. Jadi tidak bisa dikatakan mana yang lebih baik, tetapi sama-sama tidak baik. Baik, kembali ke Christian Rumondor. Jadi pada hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan, kasus yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengaku umat Allah. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri. Dan akan tetapi pada waktu kemudian, ini berdasarkan kutipan di atas, tadi itu saya baca adalah kutipan dari KA 502.2, berdasarkan kutipan di atas, penghakiman terjadi umat terlebih dahulu. Kalau begitu, kapan mulai di penghakiman untuk yang bukan umat Tuhan? Kita sebutkan bahwa mulainya penghakiman, ya, judgment of the living, ya, ya. Kita mengetahui tahun 1844 adalah merupakan sesuatu perkara yang dimulainya masa penghakiman. Ya. Kemudian apakah itu ya terjadi ya
apakah dia mengenal Tuhan atau tidak, tetapi adalah masa semuanya yang terjadi sebelum pintu kasihan tertutup. Sesudah pintu kasihan tertutup, kita tidak lagi mengetahui, kita sudah tahu bahwa masa depan itu ditentukan. Oke. Nah, ada sebuah ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa the judgment begin in the house of the Lord. Ya, memang akan dimulai dari umat Tuhan. Ya, tetapi bagaimana membedakannya antara yang jahat dengan yang takut akan Tuhan, kita tidak tahu. Ya, kita tidak mengetahui. Tetapi yang jelas bahwa akhirnya dalam masa milenium, ya, maka terjadi sesuatu penghakiman di situ, ya, dan semua akan terbuka, ya, buku-buku kehidupan daripada masing-masing kita. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya kembali dari Bu Kadariyati Lodo ya. Mohon penjelasan bagaimana dengan anak-anak ABK yang sudah diajar, apakah bisa diselamatkan? Apa itu AKB? ABK. ABK. Apa Bu Kadariyati, anak-anak ABK? Anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus, itu kan mereka susah diajar dan susah mengerti. Bagaimana, apakah mereka juga akan diselamatkan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Pendeta, Ibu Peggy. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Dengan sendirinya kita mempunyai suatu pelayanan khusus kepada mereka. Ya, bahkan itu di bawah saya punya departemen dulu, ya. Kita mulai memberikan guidelines, ya, ABK, yaitu untuk kebutuhan khusus. Mungkin dia adalah tuli, ya, mungkin adalah buta, atau mungkin mempunyai kebutuhan yang lain, maka kita harus memberikan pelayanan khusus kepada mereka. Nah, kalau misalnya mereka belum sempat diajar atau tidak bisa untuk Tuhan akan mempunyai sesuatu keputusan sesuai dengan terang yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Kalau seorang tidak memiliki, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan terang tersebut, maka Tuhan akan melihat sesuai dengan kecenderungan yang dimiliki oleh mereka. Ya. Sama seperti orang-orang yang mungkin di pedalaman Papua di sana belum sempat menerimakan Yesus, kemudian mereka apakah akan diselamatkan atau tidak. Maka berdasarkan dengan buku Roma pasal yang kedua ayat 15 misalnya, maka Tuhan akan berbicara kepada hati mereka. Kalau mereka mempunyai kecenderungan untuk menurut sesuai dengan kata hati mereka, maka mereka itu bisa mendapatkan akan keselamatan. Baik, terima kasih Pendeta. Sebelum kita lanjutkan, ya. Sebelum ini yang raise hand, ya, masih ada 2 orang. Saya akan bacakan ini di direct message dari Godman Siboro. Ketika Yesus bangkit dari kubur, banyak kubur yang terbuka dan orang-orang kudus yang bangkit menunjukkan diri ke masyarakat, dikenal orang-orang yang hidup saat itu tetapi Pendeta Kuntaraf bilang mungkin Daniel salah satu di antaranya. Mungkinkah mereka saat itu juga kenal orang-orang kudus zaman dulu, atau mereka adalah orang yang mirip orang yang hidup zaman Yesus? Kita tidak tahu, ya, sebab berbicara tentang kebangkitan orang-orang kudus itu, ya, adalah sesuatu perkara yang hanya disebutkan 1-2 ayat, ya. Bagaimana tentang mereka punya bahwa mereka adalah Daniel, adalah mungkin Abraham, kita tidak tahu, ya. Yang jelas bahwa ada orang-orang kudus, ya, demikian.
Kemudian yang kita sudah tahu bahwa sudah ada di surga dan cukup dikenal adalah Musa dengan Elia. Oke. Tetapi yang kudus yang lain itu kita tidak tahu. Oke. Baik. Terima kasih. Ini ada Pak Tony Tarli Persiahan masih mau bertanya. Saya beri waktu. Shalom, Sir. Terima kasih atas penjelasannya. Yang saya mau tanyakan, Sir, gimana ya orang-orang yang itu kan, sementara kita tahu bahwa tubuh mereka itu kan sudah lama di dalam tanah, itu bukan? Jadi saya belum menemukan sumbernya di dalam Alkitab maupun di dalam Roh Nubuat, tapi kita secara kepercayaan kita percaya bahwa mereka itu punya tubuh. Nah, tetapi saya belum memastikan, belum mendapatkan penjelasan apakah mereka itu seperti prosesnya penciptaan, bukan begitu, langsung dibangkitkan gitu. Jadi saya nggak tahu bagaimana secara proses pembangkitan mereka itu. Sir, boleh dikasih tahu, Sir? Dan juga apakah tubuh mereka itu berdosa begitu? Karena kan tubuh mereka itu kan sudah kembali ke dalam tanah gitu, Sir. Gitu, Sir. Oke. Jadi tubuh mungkin juga sudah jadi abu, ya. Ya, kalau yang sudah ribuan tahun itu mungkin sudah menjadi tanah, tidak ketahuan lagi, ya. Namun kubur itu akan terbuka. Kemudian Tuhan yang bisa menciptakan manusia dari debu tanah, Tuhan juga bisa mempertemukan kembali akan tubuh itu dengan roh, artinya dengan nafas hidup yang datang daripada Tuhan, ya. Dan keadaan pada waktu itu adalah keadaan yang digambarkan di dalam buku 1 Korintus pasal 15 yang menunjukkan bahwa dengan tubuh yang tidak akan berdosa, ya. Sebab apa? Sudah diubahkan, ya. Tetapi kita dapat mengenal satu sama lain. Jadi sudah pasti yang pincang tidak akan lagi pincang di surga. Iya, baik. Maksud saya itu yang dibakar itu, Sir. Yang dibakar. Oh iya, sama kan, dibakar menjadi abu, ya. Dibakar menjadi abu, ya. Tuhan dapat mempertemukan kembali abu tersebut dengan, bahkan Alkitab menyebutkan, ya, dan kita sudah baca juga tadi, yang sudah sempat mati, artinya yang sudah dilemparkan ke laut, ya, akhirnya dimakan ikan, maka dikatakan bahwa laut pun akan mengeluarkan kembali akan, ya, mayat-mayat yang sudah pernah artinya yang sudah sempat dibuang di laut. Okay. Baik, semoga menjawab ya. Kita punya waktu sudah habis sebetulnya, tapi ini Ibu Vivi Pandoy masih mau bertanya? Ya. Ya, silakan. Dr. Vivi. Baik, Pak Pendeta dan kita semua. Pertanyaan saya, kalau orang benar atau kita sudah diselamatkan, padahal di masa lalu kita juga ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan tidak bisa dilihat oleh orang yang lain. Sedangkan kalau orang berdosa waktu milenium, kita orang-orang yang seandainya, mudah-mudahan kita semua selamat ya. Yang selamat ini kita bisa melihat mereka itu diadili seperti apa. Itu bagaimana Pak Pendeta? Maksudnya kehidupan kita. Iya, maksudnya orang-orang yang benar. Sebagai manusia kan pasti di dalam kehidupan kita pernah berbuat dosa ya. Ada pelanggaran kita yang kita lakukan. Tetapi pada di end-nya ya kita jadi orang yang sesuai dengan firman Tuhan atau kita bertobat. Dan kita sudah selamat. Jadi penghakiman terhadap kita tidak ada orang yang tahu apa yang kita lakukan, cuman Yesus sendiri yang tahu. Gimana? Memang seperti itu. Oh, karena enggak. Kalau orang berdosa, waktu milenium kan kita semua bisa melihat penghakimannya.
saya percaya bahwa buku-buku akan dibukakan, termasuk akan kehidupan kita masing-masing. Ya. Jadi masa milenium itu bukan hanya untuk menghukumi orang jahat saja, tetapi kita pun bisa melihat akan kehidupan daripada kita masing-masing. Ya. Jadi kita pun bisa melihat bahwa pada saat kita berdosa, tetapi kita menerima Yesus, kemudian Yesus menerima kita, ya. Sebab catatan daripada kehidupan kita masing-masing itu pun ya akan dibuka. Oke, sehingga kita akan bisa melihat bahwa memang Tuhan telah menerima kita oleh sebab kasih karunia-Nya sehingga kita berada di dalam surga. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Iya. Dr. John Watupongo, penanya terakhir, silakan. Ya, terima kasih Bu Peggy, Ya. Pak Pendeta Yonatan. Sebenarnya sih saya nggak mau bertanya ini, tapi nggak ada pertanyaan saya ini, kok nggak ada yang tanya-tanya. Jadi saya penasaran juga nih. Jadi begini Pak Pendeta, mohon maaf ya. Jadi penghakiman ini tadi sudah dikatakan oleh Pak Pendeta, sudah mulai dari Adam dan Hawa. Ya toh, itu pemahaman saya di Alkitab. Jadi Tuhan, mereka sudah memakan buah terlarang, Tuhan sudah mengatakan jangan makan nanti mati, tapi mereka nggak mati. Jadi berarti hukumannya itu diringankan, dihukum seumur hidup lah istilahnya. Nah di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, apakah kita sama nggak dengan penghakiman eksekusi ini, itu sama nggak kira-kira? Misalnya hakim menjatuhkan hukum berdasarkan dia punya perbuatan. Misalnya, Tuhan juga begitu. Kan di situ tadi kan Pak Pendeta katakan sudah dibuka buku-bukunya mereka itu, apa kesalahan-kesalahan mereka. Jadi saya berpikir begitu bahwa hukuman Tuhan itu berdasarkan ringan, berat, ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan dosa-dosa mereka. Cuma memang di Alkitab tidak ada yang disebut dosa yang ringan dan dosa yang berat. Bagaimana itu Pak Pendeta? Terima kasih. Ada bedanya ya antara mati oleh sebab akibat dosa ataupun mati upah dosa. Ya. Kita berbicara bahwa manusia akan dihukumkan sesuai dengan perbuatannya, itu berbicara mengenai masalah kematian atas upah dosa. Ya, upah dosa. Oke. Kemudian Adam dan Hawa, ya, itu pada saat berdosa tidak langsung mati, tetapi proses kematian itu sudah ada. Itulah sebabnya Adam hanya hidup sampai 930 tahun. Tetapi ya dia mati. Itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan pada saat bahwa oleh sebab kalau melanggar engkau akan mati, dan betul terjadi bahwa mereka mati, tetapi ya 930 tahun ya pada saat dia berumur 930 tahun. Oke. Nah, kalau seandainya oleh sebab mereka itu mempunyai suatu pertobatan dan sebagainya, pada masa penghakiman yang terakhir, misalnya dalam pra-advent, ya, maka ia boleh termasuk kepada orang yang akan mendapatkan keselamatan, dan upahnya itu adalah kapan? Ya, sesudah Yesus datang kedua kali. Ya. Jadi dia akan termasuk di dalam kumpulan orang yang akan diselamatkan. Tetapi orang jahat dia tidak akan bangkit ya waktu Yesus datang. Mereka akan bangkit 1000 tahun kemudian ya. Dan waktu itu juga buku-buku kehidupan mereka sudah diperiksa dalam masa 1000 tahun itu, maka pada saat mereka mengadakan suatu penyerangan kepada kota Yerusalem yang baru, maka mereka akan dibakar dengan api neraka, dan itulah kematian yang kedua ya namanya, dan itu adalah kematian upah dosa. Mudah-mudahan bisa menolong akan apa yang dimaksudkan. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya, Dr. John. Dan selanjutnya saya akan panggilkan yang resen, Dr. Raymond Sakul, silakan. Izin Pendeta, mungkin karena saya juga
tadi ikutnya mulai setengah-setengah mengantuk, jadi saya mau konfirmasi dulu. Kalau saya koreksi, nomor 1 adalah penghakiman yang Tuhan buat itu jelas adalah penghakiman otoritas dari Tuhan sendiri, dan itu tidak pernah bisa salah. Hasil penghakiman itu pun tidak mungkin dipertanyakan lagi. Artinya dari pihak setan yang suka menuduh maupun dari pihak hukum yang digugat oleh setan itu semua sama-sama akan mengatakan Allah itu adil. Yang kedua, penghakiman pemeriksaan itu dimulai 22 Oktober 1844. Kemudian itu berlangsung terus sampai pintu kasihan ditutup. Jadi kalau orang bertanya nanti kapan itu akan terjadi dipisahkannya domba dan kambing, ya itu sekarang. Sekarang inilah dipisahkannya domba dan kambing itu. Sekarang inilah dipisahkan antara orang yang munafik, orang yang pendusta, pesina, itu dipisahkan dari orang yang benar. Karena itulah dibutuhkan kasih karunia untuk kita bisa terlepas dari dosa-dosa itu, dibasuh tiap hari oleh darah Kristus, dan kita boleh dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Jadi penghakiman itu bukan nanti, sekarang sementara jalan. Tetapi itu akan semakin intensif menjelang ditutupnya pintu kasihan. Akan ada undang-undang hari Minggu untuk mencambuk kita, untuk memisahkan yang benar-benar mau ikut Tuhan dan tidak. Itu dulu yang saya mau sampaikan. Yang berikut adalah dimulainya masa 1000 tahun itu harus dimulai dengan kedatangan Yesus kedua kali. Jadi tidak bisa tidak, Yesus harus datang untuk menyelesaikan masa pemeriksaan dan masuk sekarang dalam masa 1000 tahun. 1000 tahun itu dikhususkan untuk menghakimi orang-orang yang tidak ditebus. Untuk mereka yang sudah ditebus, mereka itu dilakukan pemeriksaan, pengadilan pemeriksaan. Dan 1000 tahun itu hanya untuk mereka yang tidak ditebus. Nah, sesudah itu akan ada yang dikatakan pelaksanaan hukuman. Itu adalah setelah Yesus mengantar orang-orang yang sudah ditebus itu turun dari surga dengan kota Yerusalem baru, turun ke dunia ini. Sebelum sampai ke bumi, dia akan tinggal di angkasa, melihat terjadinya pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi mereka yang menolak. Ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi, kalau salah boleh dikoreksi. Dosa menyebabkan kematian kekal. Kematian kekal ini begitu seriusnya, begitu parahnya sehingga tidak mungkin diselamatkan. Dan hanya dengan kematian Yesus di kayu salib untuk membalas kematian kekal itu, dia hilang kekal dan dia bangkit kekal juga. Nah, yang kedua adalah mungkin yang tadi diibaratkan itu, kalau orang itu dibakar dengan api kremasi 2 jam habis musnah. Ini cuma dagingnya. Yang masalah bukan masalah dagingnya itu loh. Ini neraka itu untuk menghapus, mematikan selama-lamanya, kekal dosa itu. Tidak akan mungkin timbul lagi. Makanya dibutuhkan neraka. Saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Jadi kalau nanti salah mohon dikoreksi. Jadi yang untuk poin yang ketiga adalah pada saat ini itulah sama dengan pengadilan pemeriksaan. Di situ Tuhan hanya akan mengumpulkan mereka yang mau ditebus, karena keselamatan diberikan kepada semua orang, semua dapat kesempatan yang sama. Tapi yang mau ditebus mereka itulah yang akan dikumpulkan hasil dari pengadilan pemeriksaan mulai dari 22 Oktober 1844 sampai. Terima kasih Dr. Raymond Sekul. Silakan pendeta boleh dikoreksi, silakan. Oke. Ini menarik, 3 pertanyaan terakhir semuanya dari dokter-dokter ya. Dokter Vivi, Dokter Batu Pongo, sekarang Dokter Sakul. Oke. Nah sekarang masalah pemisahan ya
yang disebutkan tadi, ya, itu kalau sekarang kita bisa sebutkan sebagai masa pemisahan, itu boleh juga dikatakan demikian, ya. Tetapi puncaknya adalah di dalam pada saat terjadi, ya, eksekusi, ya. Jadi itu adalah puncak di mana seorang itu akan menerima akan keputusan, artinya sesuai dengan perbuatannya, di mana seorang bisa dapat dimusnahkan untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah yang terjadi, ya, dan kita bisa lihat berulang-ulang pada saat kita berbicara mengenai masalah kematian kekal, dan termasuk tulisan Roh Nubuat menyebutkan kembali kepada Kejadian, bukan, buku Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, yaitu mengenai masalah pemisahan antara domba dan kambing, ya. Jadi puncaknya itu adalah sesuatu perkara yang terjadi waktu eksekusi, ya. Kemudian apalagi yang disebutkan tadi, ya. Mengenai masalah dosa, ya. Jadi kembali dibakar sampai musnah, ya. Dan yang Tuhan kehendaki adalah pembakaran dosa secara musnah. Itu adalah hal yang sangat benar, ya. Itulah sebabnya kalau orang mengatakan bahwa orang jahat akan dibakar untuk selama-lamanya, itu berarti dosa itu tidak pernah musnah. Jadi dosa itu akan musnah, ya. Dan Tuhan tidak mau adanya dosa, makanya dimusnahkan sampai habis, ya, dan tidak ada lagi dosa, ya. Dan dosa dengan, kalau kita lihat kalimat yang terakhir dari buku The Great Controversy, ya, sins and sinners are no more. Ya, jadi dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Kemudian semua dunia, artinya dari atom yang terkecil sampai ciptaan yang besar, semuanya akan mengatakan God is love, ya. Tuhan itu cinta adanya. Itu hal yang luar biasa. Jadi pembakaran selama-lamanya artinya adalah hukumannya yang selama-lamanya, artinya sudah tidak akan lagi timbul sama sekali. Oke, baik Pendeta. Saya mohon maaf pada penanya yang baru saja masuk pertanyaannya karena waktunya sudah lewat 15 menit. Jadi kita akan tutup dan akan bahas untuk simpan pertanyaannya untuk sahabat depan. Kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa, dan saya mohon kesediaan dari sebentar. Ya, ini ada Pak Simon Runtuh, boleh dalam doa Pak Simon Runtuh? Boleh buka kameranya? Mari kita berdoa. Ya, mari kita. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang sudah dibawakan oleh Pendeta Muntara. Adalah pelajaran yang sudah dibawakan dapat kami mengerti, dapat kami hidupkan, dan dapat kami bagikan di kelas kami masing-masing untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Nyertai kami sepanjang hari Sabat ini Tuhan, minta ampun dosa kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Simon untuk doanya. Terima kasih Pendeta, terima kasih Bu Peggy, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih.